Ya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Adalah kesempatan yang indah jikalau Bapak Ibu dan saya masih bisa hidup, masih bisa bernafas, dan terkhusus masih bisa menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan rekan-rekan, bersama dengan saudara-saudara seiman dimanapun kita berada. Jadi mari saat sore malam hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya akan ulangi lagi Bapak Ibu, kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya berharap Bapak Ibu sudah menemukan bagian ayat firman Tuhan ini, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh membacakan bersama-sama dengan saya di dalam hitungan yang ketiga. Mulai ya Bapak Ibu ya. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan, kita akan membacakan bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh kami bersyukur jika Tuhan memberikan kami waktu, memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun di tengah-tengah situasi kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan pemeliharaan-Mu ini. Kami rindu untuk ditaburi benih firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu dan saya bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan ini, perkenankan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dua video pendek Bapak Ibu yang saya berharap ini boleh menginspirasi kita ya. Dua video pendek. Mari Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama tonton bersama. ชื่ออะไร คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญส่ง คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวง แล้วเวลากินข้าว คุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื่น มีระเบียบ รักความสะอาด ตลก ขี้บ่น ขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต
เดินเล่นเหรอ ไม่เหนื่อยเหรอ ไทยประกันชีวิต 你怎么穿成这个样子啊？我正要找你呢。你看这厨房让你给弄的，我才几天没进去收拾。等我以后走了，你可怎么过呀？哎呀，这么大岁数了，干嘛呢？今天才不是这些。老头子，我大把年纪了，穿这个我衣服上也没有规定年龄啊。快，来尝尝。好吃吗？不好吃，这么小一块儿又这么贵，上当了。不好吃你吃那么急呀、上车。走嘞。多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的。Ya, ada di antara Bapak Ibu yang tersentuh melihat video yang tadi Bapak Ibu tonton. Jadi video yang pertama tadi mengisahkan bagaimana sepasang suami istri yang sudah tua renta, di mana sang istri menderita Alzheimer atau alias pikun, di mana sang suami masih sabar, masih setia, masih sayang, mengupayakan yang terbaik merawat istrinya. Demikian juga di video yang kedua, sepasang suami istri yang juga melewati masa tua bersama, mengadakan makan malam untuk mengingat nostalgia masa-masa mereka masih pacaran. Tetapi ternyata dalam perjalanan pulang sang istri kemudian meninggal. Dari kedua video ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa sesuai ikrar janji pernikahan kita di hadapan Tuhan saat kita menikah, saat kita diberkati oleh Tuhan di gereja, saya percaya ikrar pernikahan kita bahwa kita akan terus setia sampai mati, sampai maut memisahkan suami dan istri. Ini adalah sesuatu yang menjadi target, menjadi sebuah kerinduan yang dicita-citakan oleh pasangan di setiap keluarga. Dalam ulang tahun pernikahan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, saya percaya doa daripada setiap kita adalah tetap setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Bapak Ibu, hari Selasa yang lalu saya mendapatkan kabar yang kabar duka seperti itu. Satu dari teman dari TK, SD, SMP, dia menikah dengan seseorang yang juga saya hormati, dulu pernah pelayanan bersama, tetapi kurang lebih 1 tahun yang lalu teman saya ini setelah melahirkan anak yang ketiga, ternyata beberapa bulan kemudian didiagnosa kena kanker paru-paru dan kemarin berpulang ke rumah Tuhan. Tapi saya melihat betapa sayangnya, cintanya, setianya suami
di dalam mengasihi dan menjaga merawat. Itu pagi kejadiannya. Sorenya saya mendapatkan kabar serupa di Facebook, bagaimana saya melihat pelatih basket saya dulu zaman saya SMP atau SMA, dia menulis status di Facebook, istrinya berpulang ke rumah Tuhan. Satu hal yang kemudian saya renungkan Bapak Ibu di tengah-tengah situasi COVID, wabah Corona 19 ini, bahwa kita perlu merenungkan kalau yang lalu-lalu mungkin yang menjadi kebanggaan kita, menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita adalah mungkin berupa karir, berupa pekerjaan, berupa harta benda, yang kita kejar cuma uang, dan seringkali kita melupakan pasangan kita, seringkali kita melupakan keluarga kita. Saya ajak Bapak Ibu pada sore malam hari ini, mari kita boleh merenungkan kembali dan mengingat kembali dan mengambil komitmen ulang untuk boleh mengasihi pasangan kita lebih lagi. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, mari kita betul-betul bisa menghargai pasangan kita. Kita betul-betul bisa menghargai waktu-waktu yang Tuhan sediakan untuk kita lalui bersama. Jadi entahkah kita berdua, sepasang suami istri, masih diizinkan hidup entahkah cuma 5 menit lagi, entahkah 5 jam lagi, entahkah 5 hari lagi, 5 minggu lagi, 5 tahun lagi, atau 50 tahun lagi. Berapapun waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita, mari kita belajar mengasihi, mencintai pasangan kita lebih lagi. Kidung Agung Bapak Ibu terdiri dari 8 pasal, ditulis oleh Raja Salomo pada waktu Raja Salomo sebenarnya pada waktu dia masih muda, sekitar usia 30 tahun. Dia menuliskan surat ini atau kitab ini di dalam posisi dia sebenarnya belum memiliki istri yang banyak, karena di kemudian hari dia kemudian memiliki 300 istri, 700 gundik. Kisah ini dia tuliskan pada waktu perempuan Sunem yang disebutkan di pasal pertama ini adalah cinta pertamanya dan istri pertamanya kemudian. Mengisahkan betapa dia mencintai pasangannya, dia setia terhadap pasangannya. Sebelum godaan kemudian memang hadir pada waktu situasi secara politik mengakibatkan dia memiliki banyak istri, banyak selir seperti itu. Tetapi mari kita akan melihat Kidung Agung ini pasal 8 ayat yang ke-6. Kita akan melihat bersama-sama Kidung Agung pasal 8 ayat 6 ini adalah sebenarnya ungkapan dari mempelai wanita, ungkapan daripada pihak kaum Hawa terhadap pasangannya. Dan mari khususnya bagi kita laki-laki, bagi kita suami, mari kita dengarkan dan mari kita lakukan ini. Yang pertama adalah Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kata meterai di sini Bapak Ibu di dalam konteks tradisi orang-orang Yahudi, kata meterai ini bukan berbicara mengenai meterai stempel kayak kita kalau misalkan di zaman sekarang jual beli tempeli meterai 6.000 seperti itu. Bukan. Tapi meterai di sini sebenarnya berbicara mengenai perjanjian yang diikatkan antara kedua belah pihak. Di dalam situasi ini adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, meterainya itu apa? Kalau dikatakan meterai di dalam hatimu, sebenarnya ini menjadi sebuah kalimat figuratif atau kalimat pengandaian, di mana sebenarnya kata meterai di hati ini berbicara mengenai sebuah kalung yang diikatkan di leher perempuan, yang kemudian ini dipakai sebagai sebuah pertanda pengingat bahwa pihak laki-laki harus mengingat
perempuan itu yang kemudian diangkat menjadi istrinya ada di dalam hatinya. Demikian juga kalau Bapak Ibu melihat ada kalimat seperti meterai pada lenganmu. Kata meterai pada lenganmu ini juga berbicara mengenai sebuah gelang sebenarnya yang diikatkan di tangan atau lengan daripada mempelai wanita. Jadi terbuatnya dari apa? Sebenarnya bukan hanya dari emas, tetapi situasi tradisi pada waktu itu semacam dari tali yang terbuat dari kulit dan segala macam. Jadi kalau melihat ini, mempelai wanita, para istri meminta supaya kaum lelaki tetap menjaga cintanya, menjaga kasihnya itu tetap seperti meterai. Berapapun namanya usia pernikahan, mau tidak mau, Bapak, Ibu, dan saya harus tetap menjaga ikrar pernikahan itu. Ditaruh seolah-olah ada di dalam hati. Yang terus diingat, terus dijaga, terus kemudian dipegang seumur hidup. Jadi hal yang pertama yang perlu kita ingat adalah ikrar janji pernikahan yang kita ucapkan sebagai meterai kita di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan. Mari kita ingat terus. Mari kita pertahankan sampai apa? Sampai maut nanti memisahkan. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, mari kita akan melihat karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Yang menarik adalah Bapak Ibu, kalimat ini muncul di pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Artinya ayat ini muncul di penghujung daripada kitab Kidung Agung secara keseluruhan. Karena tadi saya menyampaikan Kidung Agung hanya terdiri dari 8 pasal. Jadi kata ini yang namanya cinta kuat seperti maut ini muncul di bagian terakhir. Artinya apa? Kalau ini diibaratkan sebagai perjalanan biduk rumah tangga seseorang, yang namanya cinta seperti maut ini, yang kuat seperti maut ini, dilihat atau kemudian diuji itu dengan yang namanya perjalanan waktu, Bapak Ibu. Mari kita flashback sebentar, mengingat-ingat sebentar mengenai kisah cinta kita mungkin sebelum kita menikah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dulu kalau jatuh cinta dengan pasangannya sekarang membela-belani, mengorbankan banyak hal, banyak waktu untuk kemudian terus berkomunikasi, terus mengejar-ngejar itu. Kalau tidak SMS, mungkin belum pakai WA Bapak Ibu, tidak SMS, tidak telepon, kayaknya satu hari itu hilang. Tidak ada sesuatu yang membangkitkan kenangan, tidak membangkitkan gairah seperti itu. Tapi kalau masih zaman pacaran Bapak Ibu, kita harus akui memang mungkin rasa jatuh cinta, rasa ininya mungkin akan kayaknya menggebu-gebu. Menikah, usia pernikahan pertama, kedua, tahun ketiga, tahun pertama, tahun kedua, ke tahun ketiga, mungkin juga masih bergelora cintanya. Tetapi seringkali dengan berjalannya waktu, kadang komitmen, kadang kadar cinta seseorang itu kemudian semakin menurun. Dengan masing-masing pasangan, mungkin si A sibuk kerja, si B sibuk kerja, kadang-kadang tidak punya waktu berdua. Dengan bertambahnya momongan di dalam rumah tangga pun juga kadang-kala membuat cinta itu juga menjadi tawar seperti itu. Ditambah dengan seabrek permasalahan yang muncul, kadang-kala menambah bumbu-bumbu yang kurang sedap di dalam hidup rumah tangga.
Tetapi kalau kita kembali dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 ini, bahwa firman Tuhan berkata, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Artinya harusnya kadar cinta itu harusnya seperti maut. Maut itu adalah sesuatu yang betul-betul kuat, yang tidak ada setiap orang pun, setiap manusia pun di dunia ini yang dapat melewatinya. Dengan cinta kuat seperti maut, artinya biarlah kekuatan cinta kita, kekuatan cinta dari pasangan kepada pasangan yang lainnya, betul-betul dapat teruji dengan waktu. Semakin bertambah usia, semakin bertambah tahun pernikahan, kiranya cinta pasangan, cinta kepada istri, itu semakin berkobar-kobar. Karena di kalimat selanjutnya dikatakan, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Apakah api cinta kita kepada pasangan kita masih tetap ada, masih gereng, masih tetap berkobar-kobar? Atau jangan-jangan nyala api kita hari-hari ini sudah pudar. Dulu melihat pasangan kita rasanya kangen, rasanya kok pengen ketemu. Tapi sekarang kayaknya kok lihat pasangan kita seolah kok lihat gendruwo seperti itu. Ditakuti, dijauhi, bahkan mungkin melihat perutnya yang dulunya six packs, sekarang jadi one packs. Dulunya atletis, sekarang menjadi gendut seperti saya. Mungkin kemudian, wah, tidak ganteng lagi. Atau suami lihat istrinya, dulunya istrinya langsing, sekarang langsung dan tidak menarik, wah tinggalkan saja. Harusnya kembali bahwa semakin hari semakin bertambah waktu usia pernikahan kita. Mari kita belajar supaya kita boleh menjaga api cinta kita. Api gairah sayang kita kepada pasangan kita. Harusnya semakin berkobar-kobar. Boleh menemukan waktu-waktu yang intim, waktu-waktu yang romantis hari pas hari. Jadi pada kesempatan sore malam hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, saat ini mari di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kita tinggalkan sejenak masalah COVID-nya, ketakutan akan COVID-nya, ketakutan akan begal-begalnya Bapak Ibu. Tapi mari kita fokuskan mengenai diri Bapak Ibu dengan pasangan Bapak Ibu. Mari kita merekomitmen, mengambil komitmen kembali untuk boleh mencintai pasangannya, mencintai pasangannya. Bukan berarti saya mengatakan mencintai pasangan sebanyak 3 kali, kemudian Bapak Ibu, oh berarti Pak Chandra ngajarin punya pasangan 3. Enggak. Saya mengulang 3 kali, artinya bagaimana betul-betul harus kita lakukan, harus betul-betul menjadi penekanan. Mencintai pasangan kembali. Setelah berlalunya waktu kita menikah, mari temukan gairah kembali. Temukan yang namanya api cinta yang berkobar-kobar kembali. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai maut nanti memisahkan kita. Berdoa supaya nanti sampai kakek nenek, sampai kita bisa melihat anak kita menikah, kita bisa gendong anak cucu. Itu adalah komitmen yang perlu kita bangun hari lepas hari. Sehingga pada sore malam hari ini Bapak Ibu, saja sebelum kita berdoa, mari pegang tangan pasangannya, pandang wajahnya, dan katakan, Bib, atau apalah sebutannya, yang, atau mam, pah, dan segala macam, sesuai dengan sebutan sayang yang biasanya Bapak Ibu ucapkan kepada pasangannya masing-masing. Katakan, I love you.
Bu Aini, aku sayang kamu. Dan biarlah ini boleh terus menjadi kisah kehidupan rumah tangga kita. Mari kita akan berdoa. Sukai bersyukur Tuhan memberikan kepada kami pasangan yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di hidup kami. Kami bersyukur dengan perjalanan hidup rumah tangga kami sampai hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan rasa cinta yang semakin berkobar-kobar. Untuk kami boleh mengingat dan terus memegang ikrar janji pernikahan kami di hadapan-Mu. Untuk kami boleh pegang terus ya Tuhan. Supaya api cinta kami terus abadi sampai maut memisahkan kami. Tuhan mampukan kami untuk boleh mengasihi pasangan kami lebih daripada segalanya ya Tuhan. Terima kasih untuk pasangan, untuk istri, untuk suami yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau belajar untuk boleh mengasihi pasangan kami selama mungkin seizin Tuhan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Entahkah cuma 5 menit lagi, entahkah cuma 5 jam lagi, 5 hari lagi, 5 minggu lagi, 5 tahun lagi atau 50 tahun lagi Tuhan mengizinkan kami hidup bersama. Kami mau belajar semakin mengasihi, semakin mencintai pasangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam kasih karunia-Mu. Berkati setiap rumah tangga yang ada, kiranya Tuhan berkati. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan boleh ada untuk setiap kita, untuk setiap rumah tangga yang ada. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati, boleh menyertai kita. Dan persekutuan yang indah bersama dengan Allah Kudus boleh terus memberikan penyertaan dari hari ini sampai Maranatha terus datang kedua kalinya. Amin. Ya, cintai pasanganmu, cintai keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.